Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Dengan saya Muas dan kami dari kelompok 3 mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia hadir untuk memberikan seputar informasi yang menarik yang telah kami rangkum. Adapun topik yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pengertian dan cakupan politik luar negeri Indonesia. Baiklah, politik luar negeri Indonesia tentunya tidak asing di telinga teman-teman sekalian. Oleh karena itu, pertama kita akan membahas apa sebenarnya politik luar negeri itu. Selamat menyaksikan. Politik luar negeri diartikan sebagai sebuah kebijakan yang dibentuk oleh suatu negara yang melibatkan negara lain dan bertujuan untuk mengedepankan kepentingan tertentu. Definisi politik luar negeri ini juga dikenal dengan sebutan action theory. Secara umum, politik luar negeri ialah sebuah kebijakan atau perangkat yang memiliki nilai, sikap, dan arah yang bertujuan untuk mengelola, mempertahankan, dan meningkatkan sebuah kepentingan nasional dalam lingkup politik internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, mendefinisikan politik luar negeri sebagai setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya seperti lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun warga negara Indonesia. Hal ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang mana membuat Indonesia bergerak untuk mencetuskan politik luar negerinya. Tepatnya pada tahun 1948, Muhammad Hatta mendeklarasikan politik luar negeri Indonesia berprinsip bebas aktif. Prinsip bebas aktif memiliki arti bahwa Indonesia tidak terikat dan tidak dikendalikan oleh apapun dalam melakukan hubungan luar negeri. Dalam proses mewujudkan kepentingan nasional, politik luar negeri bebas aktiflah yang menangani setiap permasalahan dan konflik internasional yang terjadi. Baiklah teman-teman, sudah kita saksikan bersama tayangan mengenai pengertian dan ruang lingkup politik luar negeri Indonesia. Dapat kita lihat bahwa politik luar negeri sangatlah penting bagi suatu negara. Lantas, apa tujuan diadakan politik luar negeri? Oleh karena itu, mari kita saksikan video berikut. Lalu kemudian ada tujuan politik luar negeri. Tujuan politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai keadaan suatu negara di masa yang akan datang, di mana dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat mengembangkan pengaruhnya kepada negara lain, baik itu mengubah ataupun dengan mempertahankan tindakan dari negara lain. Berdasarkan sifatnya, tujuan politik luar negeri dibagi menjadi dua, yaitu abstrak dan konkret. Sedangkan berdasarkan waktu, tujuan politik luar negeri terbagi menjadi dapat bertahan lama dan bersifat sementara. Dengan kata lain dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan politik luar negeri juga berkaitan erat dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini memiliki dua jenis. Yang pertama, vital interest, yaitu kepentingan utama yang memiliki nilai yang tinggi. Dalam hal ini, suatu negara rela melakukan perang untuk melindungi negaranya dan mencapai kepentingan negara tersebut. Yang kedua ada secondary interest, terdiri dari keinginan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh satu negara. Berbeda dengan vital interest tadi, secondary interest ini lebih mencari alternatif lain untuk mencapai kepentingannya, yaitu dengan cara melakukan perundingan dan kerjasama antar negara lain.
Baiklah teman-teman, sudah kita saksikan bersama tayangan mengenai tujuan politik luar negeri. Tujuan politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai kondisi suatu negara di masa yang akan datang. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pembuat kebijakan ingin mengembangkan pengaruhnya terhadap negara lain, baik itu mengubah peraturan atau mempertahankan tindakan dari negara lain. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai apa saja contoh dari politik luar negeri. Oleh karena itu, mari kita saksikan Masuknya video berikut. Indonesia ke dalam G20. G20 merupakan kelompok informal dari 19 negara, serta Uni Eropa, perwakilan dari IMF, International Monetary Fund, dan World Bank. G20 ialah forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis, sebab dapat kita ketahui secara kolektifnya mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% perekonomian dunia. Indonesia telah menjadi anggota G20 semenjak Forum Intergovernmental yang dibangun tahun 1999. Pada masa kepresidenan Joko Widodo, Presiden Jokowi memandang G20 selaku kesempatan untuk Indonesia. Presiden Jokowi mengedepankan strategi politik luar negeri yang bebas aktif yang bersumber pada kepentingan nasional, serta di kala yang sama menguatkan kedudukan Indonesia dalam konteks kerjasama global dalam forum G20. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya, Presiden Jokowi berharap bahwa negara G20 bisa membagikan asistensi untuk mengurangi kesenjangan digital antara negara maju, serta tumbuh dan meningkatkan kerjasama dalam mengembangkan teknologi di antara negara-negara anggota G20. Dalam forum G20, negara Indonesia berfungsi aktif dan turut berkontribusi sebagai anggota tunggal yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Di dalam forum ini, Indonesia banyak mengalami tantangan seperti bagaimana Indonesia dapat melindungi kestabilan negaranya dengan kebijakan ekonomi yang dipilih. Baiklah, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Kesimpulan yang dapat diambil dari politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam peraturan dunia internasional. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, pamit mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya.